Dendam kesumat menerpa Wangsa Rajasa. Konon prahara yang menimpa keluarga kerajaan Singosari ini berasal dari ambisi, dendam, dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Candi Kidal adalah bukti yang meriwayatkan perjalanan panjang rasa ketidakadilan yang dialami oleh Raja Anusapati dari kerajaan Singosari. Nama Kidal sendiri memiliki arti tidak dianggap, tidak sewajarnya, dan dikesampingkan. Di candi yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ini, Anusapati didarmakan. Anak dari pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes ini merasa tidak diperlakukan sewajarnya oleh ayah tirinya, Ken Arok. Ia disepelekan, diremehkan, dan keberadaannya tidak pernah dianggap. Ken Dedes dikawini oleh Ken Arok pada saat mengandung Anusapati memasuki kandungan usia 7 bulan. Benih Tunggul Ametung bercampur dengan benih Ken Arok. Sifat-sifat keduanya ada pada diri Anusapati, termasuk sifat buruk seperti berjudi, pendendam, dan masih banyak lagi. Masa kecil Anusapati diasuh langsung oleh Ken Dedes. Karena Anusapati tidak memiliki saudara kandung, maka perhatian Ken Dedes kepada putranya tersebut menjadi berlebihan. Sehingga Anusapati tumbuh sebagai seorang yang tidak memiliki keberanian dan cukup untuk berbuat sesuatu, manja dan cenderung cengeng, serta kekanak-kanakan. Ken Arok tidak menyukai perilaku anak tirinya tersebut. Di mata pendiri kerajaan Singosari itu, Anusapati adalah sosok dengan sifat yang jauh dari putra mahkota yang diharapkannya. Apalagi Anusapati mempunyai kegemaran berjudi dan mabuk-mabukan, sifat yang tidak pantas menjadi calon raja. Seperti layaknya anak kecil yang menangis di pangkuan ibunya, Anusapati mengadukan perihal sikap ayahnya terkait dirinya yang tidak diangkat sebagai putra mahkota. Justru adiknya Mahisa Wongteleng yang lebih dipilih. Ken Dedes yang memang lebih menyayangi putranya tersebut akhirnya terbawa perasaan untuk berterus terang perihal yang sebenarnya tentang penyebab kematian Tunggul Ametung, ayahnya. Dan akhirnya keris Empu Gandring pun yang puluhan tahun disimpannya diserahkan begitu saja kepada Anusapati. Dada Anusapati berdegup kencang, badannya gemetar, seakan-akan tidak mampu menahan amarah yang berkecamuk. Dalam hatinya ada perasaan dendam yang memuncak. Ia ingin segera menghabisi nyawa Ken Arok yang telah merenggut nyawa Tunggul Ametung, ayahnya. Tetapi Anusapati adalah sosok yang penakut. Walaupun ada keris Empu Gandring yang tersohor berada di dalam genggamannya, namun dia juga tidak memiliki cukup keberanian satu lawan satu melawan Ken Arok. Para raton mengisahkan bahwa akhirnya Anusapati meminjam tangan seorang bayaran bernama Ki Pangalasan untuk menghabisi riwayat Ken Arok, ayah tirinya. Setelah Ken Arok berhasil dihabisi riwayatnya oleh Ki Pangalasan, Anusapati tidak memberikan apresiasi atau penghargaan yang tinggi kepada Ki Pangalasan yang telah berhasil menunaikan tugasnya itu. Malah memberinya dengan keris Empu Gandring, juga untuk menghilangkan jejak bahwa dirinya lah yang telah menyuruhnya. Tidak hanya itu, perasaan Anusapati saat menjadi raja pun tidak pernah tenang. Dia merasa jiwanya selalu terancam menjadi korban pembalasan dendam yang akan dilakukan oleh anak-anak Ken Arok yang lain. Karena itu istananya dibangun benteng pertahanan yang kuat dan dilapisi oleh parit-parit perlindungan. Benar kata pepatah, hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi lisanmu. Hati-hati dengan lisanmu, itu akan menjadi tindakanmu.
Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan menjadi takdirmu. Demikian juga dengan Anusapati. Takdir putra Tunggul Ametung itu harus mengakhiri hidupnya di kalangan judi sabung ayam. Dia dihabisi oleh Tohjaya, saudara tirinya, yang merupakan putra Ken Arok dan Ken Umang. Tohjaya memanfaatkan kelengahan Anusapati di mana saat duduk berjongkok sambil mengelus ayam aduannya, keris Empu Gandring yang terselip di pinggangnya terasa mengganggu. Lalu dititipkan keris itu kepada Tohjaya. Mendapatkan kesempatan emas, maka segera dihujamkan keris tersebut ke tubuh Anusapati. Dan Anusapati tumbang, tewas di tempat. Pasukan pengawal Anusapati tidak bisa berbuat banyak, karena mereka telah dikepung oleh pasukan Sinelir yang merupakan pendukung setia Tohjaya. Para raton mencatat bahwa Anusapati meninggal dunia pada tahun 1248 Masehi dan didarmakan di Candi Kidal. Di Candi Kidal terdapat relip Garudeya yang menyelamatkan ibunya. Hal ini menggambarkan betapa dekat hubungan Anusapati dengan Ken Dedes, ibunya. Kematian Anusapati tidak menghentikan peristiwa berdarah di kalangan Wangsa Rajasa, karena masih ada pemberontakan yang terjadi demi memperebutkan tahta kerajaan Singosari yang diwariskan oleh Ken Arok.